Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran prakarya rekayasa materi untuk hari ini. Materinya yaitu nanti tentang power bank sel surya. Sebelum kita mulai, kita biar semangat dulu. Jadi biar semangat kita lakukan nyanyi bersama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah hafal? Sudah. Ayo kita coba perwakilan satu orang di depan. Fitri bisa maju ke depan buat mimpin teman-temannya biar lebih semangat lagi. Bangun pagi beribadah arahkan, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Masih kurang semangat. Ayo diulangi lagi. Ayo berdiri kan tangannya, diajak berdiri. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bisa duduk kembali. Sudah semangat? Oke, materi hari ini adalah power bank sel surya. Tahu power bank? Tahu. Banyak yang pakai? Banyak. Makainya yang listrik atau pakai yang sel surya? Listrik. Tahu bedanya listrik sama sel surya nggak? Tidak. Kalau misalkan listrik, kita kan masih harus pakai tenaga listrik. Ya. Sel surya harus pakai tenaga matahari. Jadi kalau power bank sel surya, kita komponennya itu paling utamanya adalah panel surya. Ini ya, jadi pemantik ketika kita pembelajaran di awal adalah kalian harus tahu dulu power bank. Kalau gambar mungkin tiap hari karena sudah punya tahu ya, tanpa harus tampilkan gambarnya seperti apa. Tapi tahu nggak panel surya? Biasanya di apa? Di atas genteng. Tahu lampu merah? Tahu. Ya, itu menggunakan panel surya. Itu. Terus yang kedua di sini kita harus tahu dulu pengertian dari power bank tenaga surya. Power bank tenaga surya itu perangkat portable yang dirancang untuk menyimpan energi sinar matahari melalui panel surya dan menggunakannya untuk mengisi ulang baterai perangkat elektronik Anda. Jadi kan kalau kalian pakai power bank listrik atau yang lainnya kan kita digunakan untuk kemana biasanya? Atau dipakai untuk apa power bank biasanya? HP atau misalkan lampu. Bisa lampu? Bisa. Tapi yang harus menggunakan port USB ya. Jadi biasanya kalau power bank itu menggunakan port USB untuk pengisiannya. Komponen utamanya namanya power bank sel surya, sudah pasti komponen utamanya adalah panel surya. Ya. Ini adalah untuk mengubah
energi matahari ke energi listrik. Ya, jadi kan nggak mungkin kalau kita langsung misalkan dari matahari kan bukan energi listrik, ya nggak mungkin bisa langsung ngecas HP atau mungkin perangkat yang lainnya. Ya. Jadi makanya di sini ada perubahan energi dari energi matahari ke energi listrik. Jadi di situ ada ya komponen yang paling penting untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Jadi ini berbahan semikonduktor di mana itu menangkap sinyal atau sinar matahari yang akan dirubah menjadi energi listrik. Sama kayak contohnya misalkan bukan yang di listrik ya, kincir air yang dirubah menjadi tenaga listrik. Jadi dia dari gerakannya dirubah ke energi listrik. Nah, kalau yang ini hanya dari sinar mataharinya karena yang ditangkap adalah sinar matahari. Beda alat, maka juga beda penggunaannya. Yang kedua yaitu baterai. Tahu baterai kan? Ya. Baterai itu pasti digunakan untuk penyimpanan. Ya. Jadi meskipun kita pakai panel surya, tapi kalau nggak ada penyimpanannya, otomatis tidak akan bisa digunakan untuk menyimpan energi. Jadi harus ada baterai yang digunakan untuk penyimpanan energi meskipun dia tidak banyak. Ya. Tapi sekarang rata-rata untuk power bank kebanyakan sudah banyak yang menggunakan panel surya ya, sudah bisa dicas di sinar matahari dan sebagainya itu. Nah, baterainya sama dengan baterai HP, yaitu menggunakan lithium. Ya, jadi sebenarnya mirip, hanya beda penggunaannya saja. Besarnya kan hampir sama kayak HP, ya kan? Jadi besarnya karena itu menyesuaikan bentuk baterainya. Jadi baterainya itu agak besar. Karena lithium itu kan ada versi, kan biasanya ada watt, ya, ada kapasitasnya. Ada misalkan 8.800 mAh, ya, biasanya ada yang seperti itu. Atau misalkan kalau tegangannya beda nanti, karena untuk pengukuran tegangan nanti beda lagi, tidak sama dengan tegangan di energi listriknya, karena ini penyimpanan atau perubahan dari energi sinar matahari ke energi listrik. Jadi tidak ada perhitungan untuk listriknya, tapi tegangannya tetap ada meskipun tidak sebesar energi listrik. Yang ketiga, pengontrol pengisian atau charge controller. Jadi ini komponennya yang bertugas untuk mengatur aliran listrik dari panel surya ke baterai, memastikan pengisian yang aman dan efisien. Pengontrolan juga mencegah overcharging atau pengisian berlebihan dan over discharging, pengosongan berlebih pada baterai. Kalian kalau ngecas HP dan lain sebagainya biasanya seharian penuh atau malam ditinggal tidur gitu ya. Makanya ada pengontrolan pengisian biar tidak cepat kembung, ya, tidak berlebihan, atau mungkin misalkan panas ke HP atau misalkan panas ke power banknya bisa meledak, ya. Antisipasi di sana adalah di pengontrol pengisiannya. Jadi ada memang alatnya tersendiri. Di situ biasanya ada komponen panel-panelnya, ya. Jadi ketika kita melakukan perakitan dan lain sebagainya itu ada salah satu alat untuk mengontrol pengisiannya. Contoh misalkan kalau lampu, ya. Kalau lampu itu kan biasanya ada resistor, ya. Terus juga ada yang bagian kecil-kecilnya kayak misalkan
kan ada chip untuk perangkatnya itu untuk membedakan mana yang boleh nyambung dengan kabel yang lain, boleh yang tidak. Nah, di sini juga seperti itu. Jadi di panel surya itu kalau tanpa pengontrol, misalkan berlebih energi sinar mataharinya, mungkin saja bahan atau yang lain, komponen yang lain di dalamnya juga ikutan kelebihan kapasitas. Yang keempat yaitu sirkuit penguat atau bus buck converter. Ini fungsinya untuk tegangan listriknya. Tadi katanya ibu itu ya. Jadi ada pengontrol untuk yang memasukkan dari perubahan energi. Nah, dari sinar matahari ke energi listrik itu harus ada pengontrolnya juga. Jadi dia biar sesuai dengan tegangan pada baterainya. Tidak moro-moro langsung masuk tegangan sekian. Ya, misalkan tegangannya ada 5 ampere atau misalkan 5 watt. Masuknya ke baterai itu tidak 5 watt, bisa jadi 2 watt. Karena ini di-convert atau dikecilkan, ya. Jadi sama kayak di HP. Di HP dengan yang di baterai biasa, ketika pengecasan itu pasti ada perbedaannya. Tahu di charger ya? Di charger biasanya kan ada tulisan ada yang 33 watt, ada yang 6 watt. Ya, itu adalah untuk membedakan dia baterai litiumnya kapasitasnya berapa. Jadi sudah disesuaikan dengan baterainya. Jadi tidak semua perangkat itu langsung moro-moro buat alat, enggak. Jadi dia disesuaikan dengan chargernya. Jadi baterai HP misalkan Lenovo atau misalkan power bank merek Samsung. Nah, ketika dimasukkan ke Samsung sama-sama mungkin mereknya sama-sama Samsung karena Samsung gitu ya. Itu bisa sama-sama bisa dipakai, tidak juga. Itu tergantung kapasitasnya. Kalau misalkan di Samsungnya itu cuman kapasitasnya 8800 mAh, tapi yang di HP-nya cuma 1600 mAh, otomatis kan lebih besar. Ya, kalau lebih besar, kalian caskan itu akan berpengaruh sama baterainya. Kenapa? Karena kapasitas tegangannya tidak sama. Biasanya kalau seperti itu akan terjadi satu, ada yang rusak terlebih dahulu, entah itu kabel dataan, entah itu HP-nya, atau entah itu nanti chargernya. Misalkan tidak seperti itu, biasanya ngecasnya kalau tidak terlalu lama pasti terlalu cepat. Kalau sudah terlalu cepat seperti itu, biasanya nanti juga akan terjadi, misalkan contoh tidak ngisi sama sekali. Ya, pernah kan kejadian kalau misalkan kita nggak tahu kalau sebenarnya itu sudah rusak, tidak, kita nggak tahu kalau itu rusak. Tapi karena tegangannya beda, tegangan dari power bank-nya dengan HP-nya, itu biasanya nanti ada yang nggak jalan atau pengisiannya mungkin lama, biasanya cepat cuma 15-30 menit, bisa jadi 1 jam lebih. Nah, itu dari pengontrolan itu karena beda tegangannya, ya. Sangat-sangat berpengaruh. Nah, kalau yang ini sudah pasti semuanya pasti tahu, casing sama konektor. Casing itu fungsinya untuk pengaman saja, ya. Kalau kita nggak pakai casing, otomatis ketika dicas karena air sedikit pasti langsung kena strum. Bahasanya nggak seru, itu paling simpelnya. Jadi casing ini hanya berfungsi untuk melindungi semua komponen internal dari kerusakan fisik saja. Nah, dan juga cuaca. Biasanya kalau misalkan kerusakan fisik itu kayak misalkan kesenggol jatuh, kalau tanpa casing otomatis langsung amburadul, ya, langsung lepas semua. Kalau pakai casing masih aman lah, meskipun mungkin di dalam komponennya bermasalah sedikit, tapi kan masih bisa dipakai. Paling pecah menguras pinggirannya doang gitu, ya. Prinsip kerjanya sebenarnya sederhana. Yang pertama, kalau misalkan tahu power bank sel surya, kita tinggal bawa power banknya, ditaruh di sinar matahari,
ya, di bawah sinar matahari, bukan dalam keadaan mendung, ya. Di bawah sinar matahari yang dalam keadaan terang, panel suryanya pasti langsung menangkap cahaya matahari. Nah, dari cahaya matahari itu dirubah menjadi energi listrik atau arus searah yang itu DC. Dari situ listrik disimpan ke dalam baterai power bank dan baterai digunakan untuk mengisi perangkat. Itu adalah prinsip kerja power bank secara sederhananya. Logika kalau misalkan kalian pakai sendiri, caranya kan seperti itu. Jadi kalau misalkan power bank listrik, ya, kita kalikan ke yang listrik. Kalau yang listrik itu adalah tinggal kalian pasang USB untuk chargingnya, ditempelkan ke arus listrik ditangkap oleh baterai dan disimpan. Kan seperti itu, ya. Tapi kalau power bank sel surya bukan bukan pakai arus listrik, tapi langsung dijemur di sinar matahari. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Keunggulannya, punya pasti semua merek atau semua produk pasti punya keunggulan, ya. Yang pertama, ramah lingkungan. Tahu kenapa ramah lingkungan? Karena tidak perlu menggunakan listrik. Selain itu, bisa didaur ulang. Ya, jadi kalau ramah lingkungan, satu yang memang tidak menggunakan energi listrik. Karena kalau misalkan menggunakan energi listrik juga satu kabelnya ngolor sembarang, ya. Terus juga mungkin tidak sengaja kesenggol kena air nanti meledak, ya. Kalau misalkan didaur ulang bisa juga, tapi kalau untuk fisiknya tidak, ya. Jadi kan sinar matahari ini, tahu kan kalau sinar matahari adalah energi yang terbarukan, yang tidak bisa diperbarui, karena ini memang sudah ada, bukan dibuat, ya. Air juga tidak bisa tidak bisa diperbarui. Keunggulan yang kedua, portable dan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Itu jadi kan anggapnya praktis sekali karena portable, bisa dibawa tanpa kita harus ngecas bawa kabel kolor panjang, ya. Jadi lebih aman juga. Yang ketiga, keunggulannya ya adalah pengisian daya di mana saja. Jadi mau dimanapun tempatnya, asalkan ada sinar matahari. Kalau listrik masih harus cari tempat yang ada listriknya. Kalau misalkan ke lokasi yang tidak ada listriknya, kan nggak bisa sudah. Nah, itu yang paling keunggulan yang mungkin sangat-sangat membantu untuk kita mungkin yang berpergian jauh, ya. Yang keempat itu adalah penyimpanan energi cadangan. Kenapa dibilang cadangan? Karena selama yang kita masih punya itu kan kita nggak perlu pakai, ya. Setelah itu baru dipakai. Ada yang ditanyakan terkait keunggulannya? Terima kasih, materinya cuma sampai di situ. Mungkin dari pemaparan yang tadi ada yang mau ditanyakan. Ayo, ya. Alif, ayo Lif, tanya Lif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif izin bertanya, di mana power bank sel surya bisa digunakan?
Mungkin teman-temannya ada yang bisa jawab. Kita